Masuk. Situ. Rahel ya? Iya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan ini Rahel Kiranti. Dia lulusan dari universitas ternama di Indonesia. Di hari ini dia akan bekerja bersama kita di sini. Mungkin kalian bisa maju ke depan untuk perkenalan ya, satu-satu. Oh Rahel, aku Mikaela. Semoga kamu nyaman ya di sini. Rahel, aku Tio ya. Rahel, saya Chandra. Andi, saya titip Rahel ya, kalau kamu bimbing. Saya Andi. Di sini tempat gue bekerja, bukan main-main. Ini loh, tokonya kan lagi ulang tahun yang ke-15. Pokoknya ayamnya kali 15 tahun. Kok ayam? Kan ayamnya udah mati. Aslinya tuh healing kan kita nagih sama ulang tahun kan bisa. Aduh. Kemarin katanya kau ngelamar kerja kan? Gimana? Udah ada kabar? Oh, udah keterima kerja dekat rumahku kan. Oh, yang bosnya terkenal pakai sarung itu bukan sih? Apa namanya? Nah iya tuh pakai sarung Fabian namanya. Ah, Febian. Nama tokonya aja Pak Bian di sini. Namanya dia sendiri. Berarti nanti kalau kantorku ada perlu cek apa-apa bisa di kalian ya? Bisa. Oh ya, Hel. Udah dengar belum kasus terbaru tentang korupsi jembatan yang baru? Oh, iya. Yang katanya ini kan dikorupsi sama pemerintah, makanya pas peresmian hari pertama jembatannya langsung roboh. Itu lucu sih. Nah katanya juga ada kantor ya namanya Penabur Berjaya kalau nggak salah. Itu nulis berita tentang korupsi itu tahu-tahu tutup. Kayaknya bukan karena bangkrut deh. Tapi kayaknya ada hal lain yang ada hubungannya sama pemerintah kayaknya. Iya sih, aku juga sempat dengar itu. Karena emang susah sih buat para wartawan dan media untuk ngeliput hal tentang kejelekan pemerintah. Iya. Oh, aku ada ide. Bang Andi, aku ada ide buat artikel terbaru kita. Gimana kalau kita ngebahas tentang pembungkaman media Penabur Berjaya? Yang kemarin sempat ngebahas tentang korupsi pemerintah jembatan itu loh. Kamu nggak inget? Kamu udah saya ingetin ya. Di sini tempatnya bekerja. Jangan melakukan sesuatu yang membuat nama baik kantor ini jelek. Tapi kalau bukan kita siapa lagi bang? Masyarakat tuh harus tahu kalau pemerintah tuh sekarang menekan kita. Udah banyak loh wartawan sama media yang dibungkam sama pemerintah. Terus gunanya kita di sini apa? Masa kita diem aja? Saya paham. Bagus kalau kamu sadar akan hal itu. Saya nggak peduli kamu nulis artikel itu atas nama anonim. Tapi sekarang kamu udah bagian dari kantor ini. Apapun yang kalian lakukan bisa berdampak untuk kantor ini. Jadi kita bakal diem aja. Saya minta otak kamu dipakai ya, Rahel. Media sebesar Penabur Berjaya aja bisa dibungkam oleh pemerintah. Apalagi perusahaan kita. Jangan gila ya kamu. Saya masih butuh pekerjaan ini buat nafkahin ibu saya. Rahel, Andi, ada apa ya ini? Suara kalian terdengar loh sampai ruangan saya. Ada apa Rahel? Ada yang ingin kamu sampaikan? Jadi gini Bu, saya ada ide buat nulis artikel tentang pembungkaman media Penabur Berjaya itu loh. Yang kemarin sempet ngebahas tentang korupsi pemerintah tentang jembatan yang langsung roboh itu. Oh, kasus itu ya? Saya juga udah dengar sih tentang kasus itu. Tapi begini Rahel, setiap artikel yang kita buat itu pasti bawa dampak buat kantor kita. Mau dampak negatif atau positif. Jadi ya kita harus bijak-bijak buat milih artikel mana yang mau kita unggah.
Kalau menurut saya ya, artikel itu terlalu berbahaya untuk kita unggah sekarang. Kalau aja media sebesar Penabur Berjaya bisa dibungkam oleh pemerintah, gimana kantor media seperti kita? Jadi kamu simpan dulu aja ya idemu itu, Rahel. Tuh kan, saya udah bilang, jangan aneh-aneh. Kamu sabar-sabar ya, Andi. Kamu kan dulu juga gitu. Yaudah, saya balik ke ruangan saya dulu ya. Kalian jangan ribet ya. Beda kali kayak aku Rahel, selalu lupa. Hai Rahel, ingat dong, sini duduk. Rahel, siap beli makan. Aku mau bekal kamu. Oh iya, berdua aja. Bang Dio mana? Oh, kemarin saya sama Bang Dio ke lapangan. Dan pas saat itu si Bang Dio kepleset. Kasian tuh Bang Dio. Oh iya, ngomong-ngomong, pas hari pertama kamu datang ke kantor sini, Bang Dio ngomong tahu kalau kamu cantik. Enggak ah. Aku ada ini, mending kita ngomongin ini. Aku ada ide buat berita terbaru kita. Kamu ngalihin topik sih. Tapi beneran Kak, aku ada ide beneran. Oh iya, apa tuh? Kalian tahu gak sih yang sempat ramai kemarin tentang pembungkaman media Penabur Berjaya itu? Oh, yang ada yang orang tulis artikel tentang pemerintah yang korupsi ya. Sekarang serem banget sih. Media nggak punya kebebasan untuk nulis. Iya kan? Aku kayak kesel banget. Gimana? Kalian setuju gak? Kamu udah membahas ini ke Buteshi dan Bang Andi, Rahel. Udah sih, cuman mereka kayak gak setuju gitu Kak. Menurut aku sih ini terlalu beresiko dan berbahaya juga sih, Rahel. Mungkin ide itu terlalu gagah Kak. Cuman aku kesel loh, masa apa-apa dibungkam sih sama pemerintah. Ya, jujur aku setuju-setuju aja sih sama si Rahel. Pembungkaman media akhir-akhir ini menurut terlalu sih. Menurut aku sih kalian boleh idealis, tapi kalian harus juga mikirin keluarga yang nunggu kalian di rumah. Kalian nggak pernah lihat apa ada berita orang yang hilang karena ulah pemerintah? Iya sih, memang sebaiknya kita main lama lagi. Iya sih. Keren juga ya si Rahel. Gak banyak anak muda sebenarnya kayak kamu. Bisa aja Bang Chandra. Mana ya? Oh iya, Dani. Dani, bisa bantu aku nggak? Aku butuh bantuan, tolong. Ada apa nih, Rahel? Kamu masih di tempat percetakan? Iya. Kenapa emangnya? Oke, gini. Aku ada rencana buat nulis artikel yang kemarin kita bahas tentang Penabur Berjaya itu. Coba ya aku tanya ke Pak Bian dulu ya. Permisi Mas, selamat siang. Ini salah satu teman saya mau mencoba untuk mencetak berita tentang pembungkaman media secara anonim. Kira-kira bisa nggak, Pak? Pembungkaman media? Tunggu. Temanmu itu bekerja di perusahaan atau... Iya, dia itu karyawan dari kantor Potret Indonesia. Duh, saya nggak berani kalau menyangkut perusahaan gitu. Bahaya, mah. Bilang ke temanmu itu, hati-hati. Walau anonim, bisa dicari ya tuh. Iya Pak, nanti saya coba sampaikan ke teman saya. Pak Bian nggak setuju, bahaya katanya. Duh, gimana ya? Dani, kamu nggak ada penyakit jantung kan? Penyakit jantung? Ngapain nanya penyakit jantung? Oke, jadi kalau kita nyusup gimana? Besok malam di tempat percetakan kalian, kalau udah tutup. Kamu bantu aku cetak artikel, besok pagi sampai sore aku selesaikan artikelnya kalau kamu setuju. Gimana?
Mau dong, tolong. Gimana ya? Boleh deh, setuju deh. Tapi kalau misalnya kenapa-napa atau ketangkep gitu, salah kamu ya. Aman. Aku jamin gak akan ketahuan. Sepakat ya? Oke, sepakat. Udah boleh pulang kan? Denny, draft cetakan udah kosong. Udah nih, udah pulang semua, udah gak ada orang. Oke. Aku kesana ya. Nah, loh, kok lampunya masih nyala? Ternyata tadi udah yang matiin deh. Bentar aja lah. Lama dia. Ini besok tolong disebarin ke ruang kawan ya, biar bisa sebar lebih cepat. Udah ya? Makasih ya, Denny. Oh. Koran. Ini, Iya, kenapa, Dek? boleh tolong sebarin ini nggak? Oh ya, boleh, Dek. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Dek. Berita terkini. Beredar artikel anonim yang menyoroti dugaan pembungkaman media Penabur Berjaya setelah sebelumnya media tersebut menerbitkan tentang dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. Sementara sejumlah pihak mulai mendorong transparansi dan perlindungan. Kamu jadi nulis artikel tentang Penabur Berjaya itu atas nama anonim? Ya enggak lah bang, kan kemarin Bang Andi Sabutrisya adalah orang saya. Masa tetap saya kerjain sih? Kebetulan sekali ya. Ada orang nulis artikel itu sama persis yang kamu bilang kemarin. Jangan bilang kamu sibuk seharian tulis artikel itu yang di radio itu bilang tadi. Iya. Wah, udah gila kamu. Ya udah sih bang, kan saya juga nulisnya secara anonim. Saya juga gak ada tuh nyebut-nyebut nama media kita. Tahu nggak satu kata buat kamu apa? Gila. Beneran gila kamu Rahel. Dari awal kamu masuk udah saya ingetin buat jangan macam-macam. Kamu pikir pemerintah bodoh kayak kamu? Gak Rahel. Mereka bisa dengan mudahnya cari siapa penulisnya, terus kerja di mana. Kamu pikir panjang gak sih? Tapi bang, Kamu Putri saya tahu. Saya yang kena. Tolong logika berpikir dipakai ya. Kalau ketahuan kamu penulisnya dan kalau ketahuan kamu kerja di media kita, mereka dengan mudahnya bisa membuka media kita.
Pikirkan secara logika. Ya mungkin kamu kerja di sini buat main-main aja, bukan buat nafkahin keluarga kamu. Tapi asal kamu tahu, semua orang kerja di sini buat stok nasi. Ya mungkin mie kalau mereka suka mie. Setiap hari saya kerja sampai malam, kerja lembur bagai kuda, buat pengobatan ibu saya. Dan kalau sampai media kita dibungkam, wah, hebat kamu tolol. Masa kita diem aja sih, Bang? Kamu pikir saya nggak pernah mencoba melakukan sesuatu? Pernah! Tapi kamu nggak akan paham seberapa besar konsekuensinya. Jadi kamu lebih milih diam atau dibungkam paksa. Kalau kamu punya otak, kamu pasti pilih opsi pertama. Tapi sayangnya kamu nggak punya otak. Dan dengan bodohnya ngelakuin itu semua. Selama kamu nggak punya kuasa, kamu harus diam. Goblok! Kalau sampai ada apa-apa, saya gak mau tahu. Kamu tanggung jawab sendiri. Paham? Ada apa nih ribut? Ya kenapa sih? Ditolak. Bang Andi. Bang Andi, abang dulu pernah nulis tentang kebobrokan pemerintah. Terus jangan bilang luka itu. Udah. Bisa gak sih gak usah banyak nanya? Gak usah nanya lagi itu lagi. Terus ini kita ngapain nyemput? Tadi sore jadi gitu ceritanya. Ini bakal jadi tempat terakhir kita. Dan gue yakin banget, ini perbuatan salah satu karyawan di sini. Iya, gue inget banget Bu Nirmala bilang ada satu pemuda yang udah nulis artikel berkali-kali meskipun udah di-reject ya. Berkali-kali ya. Iya, padahal dia udah sering kita gebukin loh. Jangan sampai kali dia lolos. Kamu Pak? Udah gue duga. Andi, bagaimana kabarnya, Nak? Maaf Bu, tadi saya nggak sengaja ketemu ponsel ini di pinggir jalan. Dan jika Ibu berkenan, saya bisa mengatakan ponsel ini kembali ke miliknya Bu. Dan jika boleh tahu, untuk alamatnya ada di mana ya Bu? Dan ponsel ini milik siapa? Oh, dia itu anak saya. Namanya Andi.
Rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 55. Maafkan saya ya, Nak. Memang kadang dia suka ceroboh. Gak masalah, Bu. Senang bisa bantu kok. Wah, terima kasih banyak ya, Nak. Sama-sama, Bu. Anak itu lagi. Kamu yang ngirim orang gak bisa buat ngeberesin dia? Nah, dia nih. Kata dia masih bertahan juga ya buat Indonesia. Tenang aja, aku udah kirim Arjuna kok buat ngintai dia. Malam ini pasti kita bereskan. Pokoknya kamu pastiin aja, jam 6 sore kamu udah siap. Nanti aku bakal jemput kamu ke lokasi. Wah, Aura, kok baru berangkat jam segini? Ini udah jam berapa? Cepat, sana berangkat, nanti kamu telat tuh. Anggap aja kamu gak dengar apa-apa ya. Awas kalau kamu sebarin kemana-mana. Iya, Pak, tenang aja. Aku gak akan sebar kemana-mana. Aku berangkat dulu ya. Oh iya, hari ini Papa gak bisa jemput kamu ke sekolah ya. Gak apa-apa, Pak. Papa mau ngurusin yang media-media itu ya? Apa sih? Gimana kamu? Gak usah macam-macam ya kamu? Kamu kalau macam-macam gak usah berani pulang. Sarah, kamu lagi baca apa? Oh, biasa Potret Indonesia. Kenapa? Ini nih. Iya. Kenapa? Kamu kenal karyawannya? Atau kamu tahu kantornya di mana? Karena tadi pagi aku dengar orang tua aku sebut nama mereka. Kayak mereka dalam bahaya. Biasanya sih ada alamatnya di belakang. Kamu nanti sebelum sekolah bisa temenin aku ke sana kan? Aku sih bisa, cuman ya mau ngapain dulu? Ini itu penting banget, nanti aku jelasin pas kesananya. Ya udah, oke. Pak. Pak, apakah ini benar tempatnya Potret Indonesia? Iya, ada kebutuhan apa ya? Bisa saya antar ke dalam? Oh ya, boleh Pak. Emang Rika suka rusak sekalian, Rik. Gue belum pencet. Permisi, sini ada anak sekolah 2, saya tinggalin ya. Saya Sarah dan ini teman saya. Saya Aurelia. Ya, halo. Siapa tadi? Aurelia. Saya Ibu Tisha, kepala redaksi di sini. Mungkin karena ruangan saya agak berantakan, kita ngobrol di luar aja. Jadi gini, Bu. Saya adalah anak dari Kolonel Dylan dan juga Wakil Kolonel Nirmala. Oh, Ibu Nirmala ya? Saya kenal Ibu Nirmala. Jadi kamu anaknya? Iya Bu, dan tadi pagi orang cerita kalau dia dengar orang tuanya ada sebut nama media Potret Indonesia dan berencana mau menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu? Menyelesaikan sesuatu? Menyelesaikan apa ya maksudnya? Bu, kayaknya tentang penulis anonim itu deh. Penulis anonim? Dan nama yang disebut adalah atas nama Andi kalau nggak salah. Andi ya? Andi tuh memang salah satu jurnalis sih di kantor kami. Untung dia udah pulang sekarang. Rahel, kayaknya kondisinya kurang kondusif, jadi mending kamu pulang juga ya sekarang. Aurelia, Sarah, kalian juga sebaiknya pulang ya sekarang. Saya takutnya ada apa-apa. Hati-hati ya di jalan.
Oke, kalau gitu kami pamit ya Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya terima kasih juga. Halo nak, Halo Bun. ponsel kamu udah ketemu? Bukannya kemarin hilang? Hah? Enggak kok Bun. Cuman kemarin sempat jatuh aja depan kantor. Kemarin ada orang yang ke telepon bunda. Katanya dia nemu ponsel kamu di pinggir jalan. Dan sekarang lagi dia simpan. Katanya mau dibalikin kalau udah bisa dihubungin lagi. Hah? Maksudnya gimana Bun? Bentar deh Bun. Ini kalau lampunya nggak nyala ya? Perasaan kemarin udah sempet bayar listrik deh. Lapor, target sudah diamankan. Bagus Dina, saya tunggu di tempat biasa. Rahel, kamu udah ngeliat si Andi nggak ya? Bang Andi, dia bukannya lagi tugas di luar Bu? Hah? Enggak kok. Bingung deh, masa jam segini dia belum datang? Bu, perasaan saya gak enak. Saya boleh ke rumah Bang Andi bentar ya Bu? Hati-hati ya Rahel. Andi. Masih berani kamu nulis artikel jelek-jelek pemerintah? Hah? Berani kamu? Saya udah muak sama kamu. Saya bisa pastiin loh kamu gak bakal bisa pulang. Kamu kira orang-orang itu bakal cari kamu? Maaf ya Andi ya. Tapi kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu gak punya kuasa apa-apa. Akhirnya, tangan yang dipakai buat tulis artikel sampah itu udah gak bisa dipakai gerak lagi ya sekarang. Malah mundur. Ngomong dong Andi, kamu takut? Saya kasihan sama bunda kamu. Dia kedengarannya baik. Dan juga sakit. Nggak usah bawa ibu saya bangsat. Tuh. Anak satu-satunya bakal hilang nih. Nanti siapa yang jagain bunda? Bye-bye bunda. Si kancing. Sudah. Nanti saya aja mainnya. Jadi kita ke intinya dulu. Jadi Andi, apakah kamu benar menulis artikel anonim itu? Kok diem aja? Jawab anjing. Saya nggak bisa jawab. Kenapa gak bisa jawab? Kayak tadi bisa. Jangan-jangan kamu sedang melindungi seseorang. Bukan emang jelas, saya pelakunya. Emang ada orang lain yang berani nulis selain saya. Itu aja pakai nanya, goblok. Juna?
Udah Letnan. Andi, kamu ada kata-kata terakhir? Kalian bisa butuh saya. Tapi besok, kebenaran akan menulis nama saya dengan darah kalian. Zuna, habisi dia. Makanya mau di kemana nih? Nyampah. Pokoknya Juna, bereskan ini semua. Bang Andi. Bang Andi. Lah, itu darah apa kan? Darahnya gak mungkin segede itu. Jangan. Kenapa? Kalau ada polisi, kita bisa jadi tersangka. Ini kita nggak tahu darahnya siapa. Tapi itu kan Bang Andi. Oh, kayaknya ya. Aduh, Dani, mending gue pulang aja deh. Biar gue aja yang ngurusin ini, gue gak mau nanti mereka ribet lagi. Gue sekarang hubungin pihak kantor buat cari Bang Andi deh. Ayo. Enggak. Siapa itu? Pihak kantor. Halo Bu, saya di rumah Bang Andi ada darah sama HP-nya Bang Andi tergeletak. Hah? Ada apa Bu? Sampai hari ini, Andi Nugroho tidak pernah ditemukan. Kasusnya berhenti tanpa jawaban, dan tidak ada yang tersisa untuk dipulangkan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Kamis 21 Mei 1998. Kak? Kayaknya tadi nangis kurang natural deh. Enggak kok, oke. Selesai. Gimana guys, acting sambil makan? Siap, coba kan bola. Tadi pagi aku udah Beres. Dari sini, kita sedang menunggu bos dia.